Halo semuanya. Saya Iyas dan saya David. Kembali lagi bersama podcast Selepas Jam Kerja. Ini episode ke 900 berapa? Sumpah itu jokes udah usang. Aku gak menyangka akan dipakai lagi. 932. For your information guys, ini tuh Sabtu malam minggu. Jadi ini wow, kami sangat produktif sekali. Iya. Alih-alih berjalan-jalan ke keliling kota, naik delman istimewa dong. Alih-alih jalan-jalan ke mall atau ke mana-mana, kita memilih untuk merekam podcast. Ya karena kita kan produktif. Ngomongnya pakai font Jawa Timur tuh barusan. Iya. Kan kalau pakai yang font lucu kan iya hari ini malam minggu. Terus habis ini ngomong pakai font Jawa Timur dan kita produktif. Kan biar lebih tegas. Sonorok. Oke, jadi malam minggu ini kita mau ngomongin apa? Ini tuh sebenarnya tema paling kerja dari podcast Selepas Jam Kerja. Finally. Setelah beberapa episode ya. Yes, dari season 1 kah? Dari season 1 sampai sekarang ini tema paling kerja yang kita bahas. Tapi paling nggak di season 1 at least ada quarter life crisis sih. Iya. Oh iya benar. Iya kan. Tapi kan yang kerja banget temanya ini. Kerja. Iya jadi sih. ini tuh kita menyorot. Dikira lampu senter. Kita kemarin baca tentang berita tentang job fair yang ada di mana? Ada di Cikarang. Nah itu ternyata membeludak banget. Iya, chaos ya. Terus apa kata wakilnya? Emang itu kata wakilnya ya? Kata wakil menteri ya? Bukan kata orang dinas. Oh, orang dinas Kementerian itu Ketenagakerjaan. Iya. Bilang gimana? Membeludaknya orang-orang di job fair itu bukan karena kurangnya lapangan pekerjaan, tapi karena antusiasme masyarakat Indonesia untuk mencari pekerjaan baru dan untuk mencari hustle gitu katanya. Kayak wow, sangat mind blowing bunda. Kita nggak tahu itu beliau dapat data dari mana sampai mengambil kesimpulan seperti itu. Tapi hari ini kita coba akan membicarakan tentang pekerjaan. Apa itu pekerjaannya? Lempar terus. Apa jadi lebih kan tepatnya kemarin, apa gitu? Jadi kan ramainya job fair itu menandakan banyaknya warga Indonesia yang butuh pekerjaan kan. Iya betul sekali. Terus kita berdua sebagai orang yang bisa dibilang lama, anjay tua, yang sudah bekerja di dunia karir ini kurang lebih dunia profesional dong. Dunia profesional ini lebih dari 10 tahun lah ya. Iya, lebih dari 1 dekade. Kita lulus sampai sekarang. Kamu berapa tahun tepatnya? 16. Wow, kamu lebih senior ya daripada aku ya? 16 tahun, iya. Mungkin ya. Ya kamu mulai bekerja tahun berapa? 2008, 2009. Oh, aku masih kuliah di Bandung itu. Ya betul sih, betul. Kamu lebih senior di dunia profesional. Nah, sehubungan dengan itu, anjay. Sehubungan dengan itu aku punya tebak-tebakan dulu. Apa? Biar lebih bersemangat. Soalnya kan ini kan malam minggu. David itu kalau nge-recordnya malam tuh kadang dia tuh agak loyo gitu. Jadi kita harus memberikan semangat buat dia. Ikan apa yang udah dipastikan bakal masuk neraka? Ikan gabus. Kenapa ikan gabus? Nggak tahu, aku asal nebak aja. Ayo dong, berpikir. Mujair. Gugu. Kenapa? Nggak tahu. Kesempatan ketiga apa? Ikan yang pasti masuk neraka. Ikan mas. Teret, 3 kesempatan udah diberikan. Padahal sebenarnya jawaban yang kedua tadi benar tahu, mujair. Kenapa? Tapi kan karena aku tanya alasan kamu kenapa mujair, kamu nggak tahu kan?
Kenapa? Kenapa? Karena dia memuja air. Iya betul. Karena dia memuja air, jadinya musyrik. Kan kita diwajibkan untuk memuja dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Syirik kan dia jadinya. Iya, Masya Allah. Oke, kita balik lagi. Mind blowing. Oke, ada satu lagi. Apa? Tuhan hanya di mana? Di tengah. Iya lagi bener. Oke. Too easy. Padahal aku sengaja nyari. Tolong teman-teman bantu Iyas mencari tebak-tebakan yang agak lebih susah lagi gitu levelnya. Oke, lagi deh. Binatang apa yang paling ragu-ragu? Apa ya? Biri-biri? Kenapa biri-biri? Nggak tahu. Serangga. Serangga? Iya, serangga nih. Serangga. Oke, kembali ke laptop, guys. Boleh. Gimana tadi soal pekerjaan, isu pekerjaan? Sehubungan dengan pengalaman kerja kita yang udah lebih dari 1 dekade. Iya, 1 dekade. Terus banyaknya teman-teman yang mungkin kesusahan mencari pekerjaan, entah karena tahun-tahun kemarin isu layoff yang gede banget, layoff di mana-mana, atau baru lulus. Mungkin sharing kita malam ini tentang pengalaman kita selama 1 dekade menggeluti dunia profesional bisa membantu rekan-rekan sejawat. Bisa dibantu nggak gini ngomongnya? Enggak, biasanya yang bagian bridgingan kamu. Enggak, tadi kalau ngomongin soal, tadi kamu bilang kan buat teman-teman yang lagi nyari kerja atau mungkin yang baru lulus, ini sesuai banget sama demografi kita, pendengar podcast selepas jam kerja. Itu emang usia kerja. Kayak aku mikir, kalian ngapain sih ngedengerin ini sebenarnya? Iya, kalian nganggur apa gimana? Enggak. Emang targetnya itu kan untuk menghibur. Iya, sesuai dengan deskripsinya. Baru pulang kerja, mau berangkat kerja, lagi kerja, ataupun yang tidak bekerja. Oke, gimana? Apa sih hal pertama yang pengen kamu sharing soal dunia pekerjaan? Yang kita sharing lebih tepatnya ya. Oh iya, kita sharing. Betul. Apa aja yang selama lebih dari 10 dekade lama banget. 1 abad dong. Ya, apa aja yang lebih dari 1 dekade itu yang kamu pelajari? Yang gitu. Dipelajari. Yang kita pelajari. Kalau aku sih mungkin mulai dari kamu mencari kerja, dapat kerja, sampai akhirnya lulus, ditolak dan lain-lain. Oke. Jadi mau dari mana dulu nih? Dari awal. Dari mulai dapat kerjanya. Nyari kerja, ada ilmu atau pengalaman apa yang bisa di-sharing gitu nggak? Oh, masalahnya tuh pengalaman kerjaku yang pertama itu kan aku kerja pertama kali itu tahun 2011. April 2011 itu aku pertama kali kerja. Oke. Dan itu setelah lulus setelah selesai aku kuliah dari D3 manajemen informatika yang di Bandung itu kan. Kalau ditanya apa yang dipelajari itu sebenarnya kalau untuk gimana aku bisa ngedapatin pekerjaan itu bisa dikatakan koneksi orang dalam sih. Berarti pelajaran yang bisa kita ambil, banyak kenalan itu penting. Iya betul, networking itu penting. Walaupun memang terkesan negatif ya, tapi kita nggak bisa memungkiri hal itu karena sependek pengalamanku di dunia kreatif tuh memang koneksi orang dalam tuh sangat membantu. Penting, ya sangat membantu. Itu salah satu privilege. Kebanyakan ini bukan pekerjaan yang tetap ya, kerjaan yang freelance yang aku kerjain. Itu, maksudnya banyak networking itu jadi banyak kesempatan gitu. Iya. Entah info lowongan, info kerjaan freelance atau side hustle, apapun. Iya, kalau aku sih kebanyakan, kayaknya kamu juga sih, aku lihat ya, kerjaan freelance kita itu kebanyakan dari teman-teman kita yang ngasih gitu. Dari inner circle dulu sih yang terdekat. Iya betul. Kayak mereka ngasih tahu ke teman-temannya, jadi teman-temannya jadi ngubungin kita juga, itu aja sih. Iya gitu. Jadi networking itu sangat penting, terlebih kalau kalian memang kerjanya di bidang di industri kreatif gitu. Mau kalian pekerja film kayak gitu. Terus itu tadi kalau ngomongin
ngelamaran kerja ya berarti ya. Itu adalah hal pertama yang kita lakukan sebelum bekerja kan. Iya, Nah, aku tuh ngelamar kerja itu cukup lama dan cukup mendapatkan beberapa penolakan juga. Menariknya, yang ditolak-tolak itu adalah yang sesuai dengan jurusan kuliahku. Lah, gimana? Nah, makanya itu. Dan jadi karena waktu itu kuliahnya di Bandung, jadi nyari kerjaannya juga kebanyakan yang di Bandung kan gitu loh. Tapi itu semua yang ditolak itu adalah yang linear dengan jurusanku di informatika. Oh. Kayaknya mereka tahu deh kalau aku nggak pinter-pinter banget. Otak kirinya nggak kerja nih. Tapi aku dulu waktu pertama kali kerja itu awal-awal juga ngalamin kayak gitu. Gimana itu? Ngelamar kerja bukan di desain grafis, tapi malah dapetnya jadi sales regulator kompor, guys. itu agak mind blowing ya. Itu kalau semisal film tuh udah kayak film-film A24 yang twistnya tuh udah wow, unpredictable banget bro gitu. Kayak orang yang nonton film yang banyak twistnya aja itu kayak nggak akan mengira gitu. Tapi itu cuman bertahan paling 2 atau 3 minggu gitu. Oh, nggak nyampe 1 bulan? Nggak nyampe sebulan kayaknya. Itu adalah pengalaman kerja kamu? Ya. Pengalaman kerja pertama kamu maksud aku? Ya, bukan yang pertama tapi ya awal-awal lah. Apa? Kalau semisal kita ngomongin pengalaman kerja pertama, kerjaan apa yang kamu? Pertama kali itu masih cocok sama bidang desain grafis. Oh, masih sesuai? Iya. Apa? Desain undangan. Oh iya, jadi masih ada bisa lah studio ya. khusus bikin undangan pernikahan di Malang. Kerja di situ. Oh, I see. Jadi masih linear. Ya, nah setelah sales regulator kompor, bulan berikutnya dapat pekerjaan lagi jadi sales alat akupuntur elektronik. Oke, itu berapa lama? Kurang lebih sama 2 atau 3 mingguan, sebulanan lah. Kenapa memilih 2 pekerjaan yang sangat berbeda itu? Karena susah dapat pekerjaan, terus lowongannya waktu itu di Malang jarang banget masih yang desain grafis. Bener, kamu itu dapat info loker kayak gitu dari mana deh? Dari papan pengumuman kantor pos, dari koran minggu. Oh ya, aku juga aku beberapa pekerjaan yang aku apply dulu waktu pertama kali di Bandung tuh juga dari koran sih rata-rata. Dapat infonya. Dulu waktu pertama dapat kerja yang di Kalimantan itu juga dari koran. Iya. Yang itu kan yang iklan kecil-kecil itu kan. Itu zaman-zaman ketika jadwal bioskop aja aku ngeliatnya juga dari koran. Jadwal TV kan juga ada di koran. Iya, betul. Kayak sampai sekarang nggak sih? Harusnya. Nggak tahu ya. Udah nggak pernah baca koran juga sih ya. Terus apa? Kenapa kamu memutuskan untuk apply di 2 kerjaan yang istilahnya beda banget itu? Karena kebutuhan. Selain kebutuhan, apa yang kamu dapatkan dari situ? Oh, kalau yang dipelajari pasti ada ya, kayak skill ngomong ke orang, berjualan. Karena sales ya, Pak? Kayak apa istilahnya ya? Jadi jadi tahu teknik persuasif. Iya. Mempengaruhi orang untuk walaupun nggak butuh akhirnya beli. Iya, benar. Itu sih menariknya kalau di bidang sales tuh. Itu berarti kalian itu di target ya, penjualan per hari gitu apa gimana sih? Iya, ada targetnya per hari. Kalau kamu jadinya kan kamu ditolak tuh di jurusanmu. Iya, betul. Terus keterimanya di apa? Bidang apa? Film, di production house. Iya. Berbeda banget dong sama jurusan. Beda banget, itu udah bener. Oh enggak, gini, bidangnya memang beda. Tapi pertama kali aku diterima di production house itu, jabatannya masih sesuai dengan kuliahku. Oh. Aku pertama kali kerja di production house itu sebagai staff IT. Oh. Production house butuh staff IT. Nah, iya dong. Nah, kamu bertanya kan, apa pekerjaanku sebagai staff IT di production house? Emang? Ngapain? Install kamera. Ya, jadi job deskku pertama kali aku bener-bener ini kan baru lulus, terus baru pertama kali kerja gitu kan, terus dari Bandung ke Jakarta gitu kan, dan bidangnya bener-bener yang sangat berbeda gitu kan. Ya, pekerjaan film televisi itu kan. Barusan ada motor lewat, guys.
itu sesuatu yang istilahnya kayak nggak semua orang tuh punya apa ya, akses ke sana ya. Iya. Gitu karena agak gimana sih, agak jarang juga gitu loh. Zaman dulu ya, beda kalau zaman sekarang kan kayak semuanya serba-serba kreatif gitu, industri kreatif. Aku sebagai staff IT di production house itu kerjaanku hari-hari itu cuman kayak pagi nyalain laptop, nyalain apa komputerku, terus ngecek wifi udah nyala apa belum, nyalain printer kantor, terus nanti siangan dikit gitu bos datang gitu kan, kayak ditelepon ke ruangan kayak iya ke ruangan saya gitu kan. Aku ke ruangannya lebih ke kayak IT support ya berarti. Iya, karena di sana tuh IT cuman aku Pak gitu loh. Terus ke ruangan bos buat nyalain komputernya sama ngonekin ke wifi-nya. Jadi aku nggak tahu kenapa wifi-nya bos itu komputernya dia itu satu-satunya yang selalu setiap hari trouble. Jadi aku tiap hari tuh yang ngonekin mulu. Dan yang nyebelin adalah ketika itu dikonekin sama orang lain, misal ada staff lain yang mencoba untuk ngoneksiin si komputernya si bos ke jaringan wifi itu nggak bisa. Harus tanganku kan kayak apa sih gitu loh. Itu yang nyebelin. Itu penting nggak penting ya. Iya, sama itu sih paling kayak nyeting kayak email di handphonenya bos. Beliau kan ada beberapa device gitu ya. Jadi kayak sinkronisasi cloud-nya lah apalah kayak gitu-gitu loh. Sama jadi operator waktu presentasi. Iya, itu kerjaan kayak gitu. Aku menjalani hal-hal bukan remeh ya istilahnya, ya remeh nggak remeh sih, tapi ya job desk-nya emang kayak gitu ya. Itu selama kayak 1 tahun pertama kerja tuh kayak gitu. Sama nge-burning CD style guide. Itu kan filenya gede banget, jadi harus di-burning kan gitu. Nah itu sih paling. Apa yang kamu pelajari dari situ? Dari 1 tahun pertama kamu kerja itu? Menariknya gini Pak, karena staffnya di situ kan tim kecil ya. Nggak yang sampai ratusan gitu pegawainya, tuh timnya tim kecil. Jadi walaupun aku staff IT, waktu pertama kali kerja di sana, kayak dari 3 bulan pertama kerja itu ada project untuk syuting syuting acara televisi waktu itu buat MNC gitu kan. Walaupun aku staff IT, tapi aku tuh dilibatkan untuk ikut gitu loh. Jadi biar tahu istilahnya tuh gitu. Jadi aku tahu untuk pertama kalinya aku bisa masuk ke studio film. Kenapa kamu diajak? Gak ada orang. Nambah manpower aja sih sebenarnya. Manpower. Betul. Dan itu menyenangkan loh, karena kita ini kan bener-bener sesuatu yang baru ya. Jadi aku tuh bener-bener kayak aku sama temanku namanya Rini, itu kami berdua itu kayak 2 anak kecil yang diajak masuk ke toko mainan atau toko permen atau ke swalayan yang gede banget gitu loh. Ngelihat semuanya tuh kayak serba wah keren banget. Oh gini loh syuting gitu loh. Oh ini yang namanya lighting gitu. Oh ini kamera. Oh ini Jimmy Jeep. Oh sutradara tuh kayak gini kerjaannya. Jadi itu bener-bener kayak pengalaman yang ngebikin aku sama teman aku tuh kayak bener-bener belajar banyak hal di sana. Dan aku bersyukur banget sih itu. Jadi pelajaran kedua setelah networking adalah cari perusahaan yang mendukungmu untuk berkembang. Betul, itu penting banget. Karena gini, ini sebenarnya orang-orang tuh nggak yang memikirkan hal ini kali ya kalau anak baru kerja tuh ya. Ya yang penting kan keterima dulu. Iya sih, tapi enggak, biasanya tuh mereka tuh malah cenderung ngincer sesuatu yang sangat mereka idamkan gitu loh. Jadi mereka nggak mencoba sesuatu yang di luar di luar scope mereka gitu loh. Kadang kayak aku nggak tahu sih, entah nggak kepikiran atau gimana gitu ya. Tapi aku juga nggak bisa ngejudge juga ya, karena aku dapat kerjaan itu aja juga lewat koneksi orang dalam ya gitu. Tapi mungkin kalau semisal teman-teman dapat kesempatan kerja, dapat offering di bidang yang mungkin bertolak belakang banget dengan disiplin ilmu yang pernah kalian pelajari, itu nggak ada salahnya loh kalau nyoba gitu, ngasih kesempatan untuk hal itu gitu. Karena pasti akan ada aja yang dipelajari, apalagi kalau kalian usianya masih muda gitu. Kecuali kalau usianya udah kayak 40 tahun, 50 tahun, itu kan kalau untuk belajar sesuatu yang baru itu walaupun bisa, tapi kan agak susah ya gitu, butuh waktu yang lebih lama gitu loh. Tapi kalau usianya kayak baru lulus kuliah, terus langsung dapat offering yang istilahnya beda banget sama kuliahnya dulu, terus nanti gue nggak bisa gini-gini. Kalau kata aku sih mending coba aja, gas aja, rock and roll. Itu adalah prinsipku dulu, rock and roll pokoknya tuh. Nekat aja udah. Iya nekat, bonek Surabaya, bonek Bondo nekat. Kalau kamu? Hal apa selain tadi kayak teknik persuasif yang bisa kamu dapatkan gitu?
di Teknik dunia persuasif yang tak pelajarin waktu jadi sales itu ternyata membantu waktu aku kerja di percetakan. Nah, menarik nih guys. Gimana coba dari Enggak menarik, berlebihan itu, berlebihan. lu kan biar kayak diskusinya itu kayak hidup gitu loh. Ngerti gak sih? Enggak perlu ya. Oke. Nggak perlu. Apa membantunya dalam hal gimana ini? Oh, tentu buat ketika ngobrol sama customer di percetakan itu kan desainernya langsung berhubungan sama customer ya. Jadi, Langsung ke klien. langsung request kayak gini-gini, bahkan kadang nungguin desainnya jadi sekalian gitu. Buset, ditungguin. Gokil. Terus Kalau emang bentar ya bisa bentar. Kadang dulu yang paling lama itu bisa sampai jam 9 malam, dari siang sampai jam 9 malam, cuman untuk mendesain undangan. Cuman hanya karena nunggu konfirmasi nama yang turut mengundang. astaga. Itu pernah. Oke, terus apa lagi selain teknik persuasif yang kamu pelajari dari menjadi sales? Sisanya sih kalau waktu di percetakan sisanya sih masalah teknis sih, jadi tahu cara kerja percetakan, mesin cetak, tahu kertas bahan dan lain-lain kayak gitu-gitu. I see. Sama kayak waktu kamu pertama kali masuk di lokasi syuting itu tadi. Jadi tahu, jadi banyak mempelajari hal baru tentang syuting gitu. Kalau aku kan pernah tahu nih ini di sekolah dulu kayak gitu. Oh ya, karena memang sejalan dengan itu ya linear sama pendidikan kamu sekolahnya ya. Betul. Dulu di SMK kan percetakan. Ya, terus kalau itu kan tadi awal masuk kerja ya. Iya. Terus selama kerja itu kan pasti ada bosen, stres karena pekerjaan, entah karena rekan kerja atau karena atasan. Iya. Pasti ada. Iya. Dan semua pekerja profesional di kantor ataupun freelance pasti ngalamin itu. Iya, betul. Gimana kamu menghandle-nya? Menghandle stres kerja, tekanan kantor. Stres, tekanan, bosen. Di 10 tahun pertama aku kerja itu yang namanya bosan pastilah ya. Tapi Ya 10 tahun. Iya. 10 tahun kalau nggak bosen agak aneh sih. maksudnya gini, ya walaupun kita kerja cuma 1 tahun 2 tahun, yang namanya bosan mah pasti ada aja kan. Apalagi di satu tempat itu kan, ketemu orang-orang itu lagi, dengan kerjaan itu lagi gitu kan. Aku tuh bisa menghandle karena itu tadi, di tempatku yang kerja pertama itu. By the way, aku kerja di production house yang pertama aku kali kerja itu tuh sampai 9 tahun ya. Jadi selama 9 tahun itu tuh merupakan waktu yang lama banget dong kan ya. Iya. Itu lebih dari 1 window kan, by the way. Dan jadi selama itu tuh tapi aku banyak belajar gitu loh. Nah, dan itu yang membuat aku bisa bertahan dari rasa kebosanan. Karena aku merasa aku adalah ikan kecil, Mas Ian. Jadi yang anak yang masih awam banget. Nggak ada keinginan untuk pindah ke PH yang lebih besar gitu waktu itu. Oh, ada, pasti ada. Bukan keinginan untuk pindah ke yang itu sih, tapi kayak punya itu loh, cita-cita untuk pindah yang untuk pindah ke PH yang kayak sesuai dengan visi dan misi gitu loh. Kayak waktu itu aku ngelihat Visinema. Visinema waktu baru pertama kayak naik lagi tuh aku kayak wah keren ya gitu loh. Dan Visinema itu salah satu production house yang aku impikan waktu itu gitu loh. Keren banget gitu. Tapi ya cuma sebatas itu aja gitu. Karena ya di tempatku yang dulu pun aku juga punya banyak banget hal yang masih bisa dipelajarin gitu loh. Jadi pengalaman di lokasi syuting itu tuh selalu ada aja hal baru gitu loh. Jadi selalu mencari hal baru. Iya, karena aku tadi bilang kan, mau nggak mau itu kami itu kayak bener-bener dimaksimalkan gitu loh. Iya, walaupun memang ini sekilas agak diperas banget dong gitu ya. Tapi sebenarnya positifnya tuh yaitu tadi, kita semua itu diberikan kesempatan yang sama untuk mempelajari hal-hal baru. Kalau kamu tadi dapat teknik penjualan atau berkomunikasi secara persuasif gitu kan. Nah, aku tuh akhirnya bisa tahu teknik presentasi yang bagus, cara ngebikin deck kreatif yang oke itu kayak gimana gitu kan. Gimana cara ketemu klien yang istilahnya udah punya nama besar gitu. Nah, itu tuh dari situ semua tuh aku bener-bener yang diajarin dari yang tadinya anak yang nggak tahu apa-apa tuh jadi kayak oke, akhirnya aku punya cukup
knowledge untuk hal itu gitu loh. Dan itu menyenangkan. Jadi rasa bosanku itu kayak terbayarkan dengan hal-hal yang bisa aku pelajari dan aku dapetin dari situ. Nah itu pelajaran ketiga. Selalu cari hal-hal baru. Kalau kamu merasa bosan. Nah kalau kamu sendiri waktu bosan mungkin itu sifatmu. Apa yang kamu pelajari? Itu tadi impulsif ya? Iya. Kalau kamu apa yang kamu lakuin waktu itu? Hampir sama sih, mempelajari hal-hal baru. Kalau ya betul. Aku biasanya di pre-produksi, jadi lari ke, kalau pas bosan ngedesain ya lari ke produksi, entah bantuin orang nyablon. Iya itu kan beda banget ya. Nyetak, iya. Betul. Biar nggak bosan aja. Nah, kayaknya apa ya, baik kantorku ataupun kantor kamu itu tuh memberikan keleluasan kan ke kita itu. Maksudnya nggak yang strict banget gitu loh. Terus setelah bosan kan ada penyakit selanjutnya, yaitu pasti ada pressure dari tempat kerja. Tekanan entah load kerja yang tiba-tiba banyak. Ya, isi. Kalau di kasusku load kerja yang tiba-tiba banyak itu waktu ketika ada pekerjaan pencetakan soal ujian. Jadi kita harus di karantina selama kurang lebih 1 bulan. Sama aparat. Ya. Bawa pistol. Bawa senjata. Iya. Dijagain polisi. Pokoknya ketat gitulah percetakannya. Jadi sangat meminimalisir orang-orang yang keluar masuk. I see. Gitu. Kalau kamu? Kayaknya syuting lebih banyak banget tekanannya gak sih? Iya, apalagi kalau semisal kita disuruh di lapangan. Nah, ketika ada job lapangan gitu, kamu sebagai apa? Oh, beda-beda. Dari yang stresnya beda-beda dong. Ya kan tergantung dengan tanggung jawab ya pasti ya. Pertama kali disuruh ke lokasi syuting, jujur itu jadi penanggung jawab catering. Itu pertama kali. Itu tadi yang syuting yang waktu aku baru join itu sama temanku Rini, kami berdua diberi tanggung jawab untuk ngehandle konsumsi semua kru syuting dari pagi, siang, malam. Jadi kami yang koordinasi sama pihak catering. Berdua sama Mbak Rini nih. Iya. Oke, kita sudah terhubung dengan Mbak Rini. Enggak ada. Enggak. Terus pernah juga, terus akhirnya ya aku karena udah belajar, udah tahu akhirnya naik staf keuangan, lapangan. Terus sampai akhirnya jadi line producer. Line producer itu ngapain? Ya sama aja ngitungin itu duit-duit lagi gitu. Menjaga budget. Stresnya di apanya? Tiba-tiba nih ya, kan semua syuting itu kan itu ya bisa jalan kalau semisal ada budgetnya. Ya iyalah ya, semua juga kayak gitu. Maksudnya gini, syuting itu berjalan sesuai dengan budget. Jadi kan budgetnya itu udah sesuai approval gitu kan. Jadi kami line producer itu pasti membuat pengajuan gitu ke pihak kantor gitu. Nah, tiba-tiba tengah malam nih, udah kayak pernah nih ya, waktu terakhir tuh jam 10 malam, tiba-tiba ada kru yang bilang, "Mbak, ini gimana? Kita butuh green screen." Padahal dari departemen mereka tuh nggak ada tuh waktu paginya pengajuan green screen. Ini tengah malam green screen. Mau nyari di mana? Coba. Dan belum lagi mau nyari di mananya, budgetnya kan nanti udah dipos-posin. Loh ya iya, betul kan, semua by pengajuan kan gitu loh, udah ada alokasinya masing-masing. Lah ini tiba-tiba kayak gitu. Gimana kamu menghandle? Ya selama masih ada budgetnya, masih aman sih ya nggak apa-apa dikasih. Menghandle stresnya itu. Sebenarnya stresnya tuh bukan di situnya sih. Stresnya nanti waktu laporan ke kantor. Nah itu gimana menghandle stresnya? Gimana? Kita ulang 3 kali nih pertanyaannya. Gimana menghandle stresnya? Ini untuk bridging ke berikutnya yang burnout. Gini Pak, masalahnya tuh aku waktu yang di situ, aku tuh suka dengan bidangnya. Saya jarang ngerasain stres. Mungkin stres in a good way. Iya, stres sih stres. Merasa tertekan. Tetap menyenangkan. Iya. Pernah dibikin nangis ya pernah nangis gitu loh. Tapi aku nggak tahu. Aku waktu itu sangat tahan banting gitu loh.
kerja sampai tengah malam sampai pagi gitu, walaupun itu nggak baik, tapi aku melakukannya dengan senang hati. Gitu loh. Ya kalau sekarang sih amit-amit gitu. Kalau dulu sih ya apa namanya, aku senang hati mungkin karena ya itu tenagaku masih banyak sih mungkin waktu itu. Oke. Jadi pelajaran berikutnya yang mungkin bisa kita ambil untuk menghandle itu apa? Menangani stres itu kalau bisa cintai yang kamu kerjakan. Iya, aku mencintai apa yang aku kerjakan. Kalau kamu ngapain emang menghandle stresmu? Nasi goreng. Oh, nasi goreng. Aku juga kayaknya ngerjainnya nggak masalah dengan di karantina nggak boleh keluar gitu. Nah itu kan pasti pressure-nya tinggi dong. Wong dijaga aparat bersenjata loh. Itu gimana? Biasa aja. Maksudnya ya mereka kan ya cuman jalan-jalan doang gitu, nggak sampai yang ngerecokin orangnya. Iya, ada orang lagi nyablon tiba-tiba jeder gitu. Iya kan nggak mungkin juga. Dikira John Wick. Nggak mungkin orang lagi ngelipet soal ujian tiba-tiba orangnya dan kamu tahu siapa saya kan gitu kan nggak mungkin juga, ngapain. Oke, selain itu, jadi, selain nasi goreng, sebenarnya selama sebulan meskipun dijaga sama aparat itu kita sangat minim banget kontak langsung dengan mereka. Maksudnya paling ngobrol ya cuman basa-basi waktu pagi sambil ngopi. Mau kemana Pak gitu? Iya. Mana Pak gitu. Hujan nih Pak. Iya. Selain itu, selain nasi goreng atau selain ya, yang itu udah tadi lama di nih Pak karantina. Tinggal di sini gitu. Apa? Pertanyaannya kayak udah lama nih Pak tinggal di sini gitu. Itu udah selesai. Selain yang dijaga aparat, selain lagi masa karantina tadi, ada yang kondisi menurut kamu yang tekanannya paling tinggi selama kamu bekerja dari zaman percetakan sampai sekarang? Oh, kalau itu mungkin waktu adaptasi style desain. Ketika dari satu perusahaan ke perusahaan lain itu kan style desain kayak visualnya kan beda, dan aku mesti beradaptasi dengan itu. Dan itu mengubah stylenya itu, belajarnya itu kayak bolak-balik direvisi, ditolak. Lama ya butuh waktu itu? Oh ya lumayan. Tiap hari misal ada desainan, misal ada satu desainan itu ngajuin 6 mungkin yang baru di-okein 1. Tiap hari itu selama kurang lebih sebulanan lah untuk beradaptasi ke stylenya itu. Kamu gimana menangani hal itu? Menghadapi hal itu gimana? Nah itu balik itu tadi. Mungkin karena aku suka. Ya oke. Betul. Dan fase paling downnya pasti ada. Iya. Tapi ya sholat ya. Astagfirullahaladzim. Orang sholat diketawain. Bukan. Ketika hal itu keluar dari mulut saudara, itu berbeda gitu loh. Ngerti gak sih? Enggak gitu. Nge-manage stresnya itu lebih ke merapikan tas harian. Jadi biar semuanya nggak diburu-buru. Oh, ya, betul. Semuanya nggak, pekerjaannya nggak numpuk-numpuk. Bikin to-do list. Karena memang itu secara aku nggak tahu sih orang-orang tuh ini sadar apa enggak. Kalau kita bikin to-do list, sesuatu yang awalnya tadi kayak ngerasa ruwet banget, banyak banget di kepala, ketika kita sudah mengalihwahanakan menjadi to-do list, itu ternyata tuh tidak sesemrawut itu loh gitu. Dan itu yang harusnya penting sih dilakuin oleh semua orang yang suka overthinking sama kerjaan. Iya, apalagi yang load kerjaan banyak terus waktunya betul. Pace-nya cepet banget. Kayak di agency gitu misalnya, yang pulangnya sampai jam 11 malam, jam 12 malam baru pulang. Itu pelajaran berikutnya yang penting adalah bikin to-do list. To-do list. Tapi aku mau balik lagi yang soal stres tadi deh. Aku bisa ngehandle stres tadi itu, aku kan bilang karena aku mencintai apa yang aku kerjakan ya. Jadi itu kayak jadi penawar gitu kan. Hal lain yang ngebikin aku bisa kayak tahan di situasi itu adalah aku tetap merasa berkarya, berdaya, bermanfaat. Gimana? Oh, oke. Gitu. Berarti itu memenuhi kebutuhan manusia untuk aktualisasi diri. Betul. Jadi apa yang kita punya itu kita bisa mengaktualisasikan hal itu gitu. Karena merasa dibutuhkan di situ. Iya betul. Karena gini, stres kerja yang aku rasain itu tuh malah bukan di perusahaan yang load kerjanya banyak. Perusahaan yang tadi aku bilang production house pertama tadi itu adalah load kerjanya tuh gila. Aku bukannya mau hiperbola, tapi kerjanya aku pegang itu tuh
bisa itu tuh harusnya dikerjain beberapa orang gitu loh. Tapi aku mengerjakannya sendiri dan aku merasa itu happy karena aku merasa ini menyenangkan, aku merasa bermanfaat gitu, aku merasa dibutuhkan gitu, dan suaraku didengar. Aku maksudnya gini, masalah suara kita itu dieksekusi atau enggak sama tim, atau apakah nanti itu diiyain sama atasan kita, itu masalah lain. Tapi at least suara kita itu didengarkan, gitu loh. Jadi bodo amat nih, maksudnya ya masalah eksekusi mah masalah belakang, yang paling nggak kita tuh diberikan hak, diberikan ruang untuk menyuarakan pendapat kita, ide kita, kayak gitu loh. Jadi walaupun stres kerjanya tinggi, load kerjanya tinggi, aku ngerasa ya fine aja gitu, nggak yang sampai jadi stres kronis gitu. Nah, jadi stresnya ya stres yang dalam artian positif, eustress gitu. Jadi yang benar-benar malah menjadikan kita lebih produktif. Nah, bedanya kan aku ada beberapa tempat kerja ya. Di tempat kerja yang lain itu tuh tekanan kerjanya tidak tinggi, load kerjanya mungkin sama-sama banyaknya, tapi tekanannya tidak tinggi gitu ya. Itu di situ aku malah stres kronis. Kenapa? Karena tidak merasa berdaya, tidak berarti. Kebutuhan untuk aktualisasi diri tadi tidak terpenuhi. Betul, apalagi ketika aku ada di perusahaan itu, aku sudah bekerja secara profesional itu lebih dari 10 tahun. Jadi itu udah bukan arena main-main kita lagi, ngerti gak sih maksud aku? Gitu loh, kita bukan anak bawang lagi gitu loh. Terus dapet environment yang kayak gitu tuh kayak, come on bro. Ngerti ya? Oke, kamu bilangnya apa? Stres kronis ya? Iya, stres kronis. Berarti itu berbeda dengan level stres sebelumnya yang di kantor sebelumnya. Betul. Kalau di kantor sebelumnya tuh kayak cuman stres biasa dan aku bisa menghandle hal itu gitu. Apa bedanya? Bedanya gini, kalau stres yang tadi itu tuh masuknya ke eustress. Jadi eustress. Eustress. Iya, tulisannya eustress. Jadi itu tuh kayak stres dalam artian positif. Alih-alih membuat kita merasa tertekan dan down gitu, eustress itu malah membuat kita lebih produktif, lebih berkarya, kayak gitu. Enggak destruktif berarti. Iya, sifatnya enggak destruktif. Beda dengan stres kronis. Kalau stres kronis itu kalau tidak ditangani dengan baik dan tidak dikonsultasikan dengan profesional, itu jatuhnya nanti burnout. Burnout. Apa itu burnout? Burnout itu sindrom yang diakibatkan oleh stres kronis yang biasanya terjadi di dunia pekerjaan dan itu tidak ditangani secara baik. Jadi menumpuk terus, nggak ada penyelesaiannya, nggak ada jalan keluarnya, terus akhirnya burnout lah. Itu yang mengakibatkan banyak kejadian di Jepang, kayak misalnya orang bunuh diri karena pekerjaan. Oh ya, betul. Oke. Jepang kan stres kerjanya sangat tinggi ya, tekanannya sangat tinggi, stres kerjanya sangat tinggi ya. Nah, terus ketika aku stres, terus caraku mengidentifikasi apakah ini burnout atau bukan, itu gimana? Gini, mungkin kalau stres biasa itu kita masih bisa milih antara kita mau fight. Nah, ketika fight itu artinya adalah kita melakukan perlawanan atas stres kita. Jadi makanya jadinya produktif kayak gitu-gitu kan. Nah, kalau stres kronis yang burnout ini berkepanjangan kan dia. Jadi nggak cuman yang durasinya itu tuh panjang. Kita mengalami stresnya itu kan terus menerus. Nggak ada berhentinya. Iya, nggak ada berhentinya. Terus kita nggak punya katarsis yang baik. Iya, tidak bisa melakukan coping stress gitu kan. Dan burnout itu tuh mempengaruhi kesehatan fisik. Bisa jadi sakit-sakitan. Iya, tiap hari sakit kepala, tiap hari GERD mulu gitu loh. Iya. Itu salah satunya. Jadi dia berpengaruh ke kesehatan fisik itu pasti. Terus kalau stres biasa itu tuh nggak ngebuat kamu untuk males atau takut turun dari kasur. Gini, ini beda dengan males biasa ya. Iya. Kalau males biasa kan masih dingin gitu kan. Tapi kita tahu kalau tapi 5 menit lagi gue harus bangun nih dan bangun mandi. Tapi kalau udah burnout itu tuh bukan malas kayak gitu, tapi udah ke fatigue gitu loh. Jadi bener-bener yang kita mengalami kelelahan fisik. Jangankan untuk 5 menit lagi gue bangun, itu enggak. Turun dari kasur aja itu tuh suatu perjuangan. Jadi takut gitu loh. Bukan malas lagi untuk menjalani hari, tapi numb gitu loh, baal gitu loh. Dan itu terjadi tiap pagi biasanya. Jadi kayak baru bangun kayak berat, baru menghadapi harinya.
belum ada apa-apa padahal kan gitu istilahnya. Terus itu tadi sering sakit gitu kan. Terus kehilangan apa namanya? Hasrat untuk hidup. Kehilangan hasrat dalam bekerja. Oh. Kalau kehilangan hasrat untuk hidup, depresi dong Pak. Maksudnya gini, biasanya kan itu tadi, kebetulan aku pernah burnout kan seperti yang kamu tahu di tahun 2024 ya. Itu cukup lama. Bukan 2024 ya, 2002, dari tahun 2023, awal 2023 kan. Itu production house, dunia kreatif, dunia film, buku, itu tuh sesuatu yang aku sukai. Aku tuh merasa kayak aku lahir untuk industri ini gitu kan. Dan aku tuh merasa kayak ada banyak hal yang bisa aku pelajari, ada banyak hal yang bisa aku lakukan gitu kan. Hal-hal menyenangkan itu ketika kita kena burnout itu hilang. Jadi bisa berubah jadi hal-hal yang menyebalkan. Bukan menyebalkan lagi, kita udah nggak ada rasa. Nam, itu tadi aku bilang. Udah apa ya nam tuh bahasa Indonesianya ya? Mati rasa. Oh ya mati rasa. Iya kita mati rasa sama hal-hal itu. Kita nggak menemukan kesenangan lagi gitu. Euforianya tuh udah nggak ada gitu. Oke. Terus apa lagi? Apa ya tadi kan ciri-cirinya ya, ciri-ciri yang istilahnya bisa kita rasakan gitu kan. Jadi sebenarnya burnout itu kayak alarm dari tubuh. Karena kalau diterusin itu bener-bener destruktif gitu loh. Ya itu makanya kayak kamu bilang yang terjadi di Jepang gitu kan. Jangan sampai ya mungkin tubuh itu udah depresi mungkin. Iya mungkin tubuh kan punya cara untuk gimana caranya biar manusia ini tetap hidup. Jadi gue harus melindungi dia dengan cara burnout kayak gitu loh. Sebenarnya burnout ini apa ya? Bisa dibilang kayak dimensinya tuh ada beberapa gitu loh. Ada ya kelelahan emosional. Jadi itu tadi aku bilang numb, terus ngerasa kosong, nggak ada tujuan lagi gitu kan. Terus ngerasa cuek, nggak ada empati sama rekan kerja. Gitu kan, terus nggak kompeten. Nah itu tadi yang aku bilang kinerja menurun, nggak produktif lagi. Ya karena kalau dari kasusku kan itu ya, kita ngasih ide ditolak, ngasih ide ditolak kayak gitu mulu kan. Jadi kita ngerasa kayak mempertanyakan gitu kan, kayak ini gue masih kompeten gak sih gitu. Gitu. Gue itu masih ngasih ide ditolak, nggak taunya dipakai. Ya anjay. Sering terjadi di dunia fiksi. Oh enggak ya? Enggak, itu beneran kejadian. Sering. Ada juga yang ngelamar kerja, ngerjain tesnya, bikin desain ini, bikin deck ini. Enggak keterima tapi decknya dipakai. Itu juga sering. Sering banget. Sering banget. Itu menyebalkan. Oke, kita balik ke burnout tadi. Oke, burnout. Apa lagi? Seperti yang aku sampaikan sebelumnya, burnout itu bisa disebabkan karena tidak merasa berarti lagi. Itu tadi tidak terpenuhinya aktualisasi diri. Betul. Ini tidak merasa berarti, tidak merasa dihargai, nggak ada apresiasi lah pokoknya. Iya. Jadi karyawan yang nggak jarang atau bahkan nggak pernah diapresiasi itu bisa jadi trigger dia buat burnout. Bisa, walaupun itu memang kembali ke individunya masing-masing ya. Karena setiap individu kan punya cara untuk coping stres sendiri ya. Kalau dia walaupun kerja selama 20 tahun misalnya, setiap kerja gak pernah diapresiasi, tapi kalau dia punya coping stres yang bagus misal, dan environment atau keluarga dia sehat gitu misal, ya itu gak, mungkin dia akan terhindar dari burnout. Tapi kalau semisal dia tidak punya coping stres yang bagus, ya bisa aja gitu. Dari tidak diapresiasi terus akhirnya jadi penyebab burnout itu. Terus yang terakhir adalah tidak merasa berdaya, tidak merasa produktif, tidak merasa worth it lagi gitu, pengalaman kerjanya gitu kan. Jadi pelajaran berikutnya adalah aware sama diri sendiri. Betul. Gitu. Kalau udah mulai stresnya bad, udah nggak menyenangkan lagi, terus udah berlarut-larut, apa yang seharusnya dilakukan? Mencari pertolongan profesional. Maksudnya sebelum burnout tadi harus langsung mencari pertolongan profesional atau dia bisa cooling down sendiri dulu? Gimana ya kalau kita udah ngomongin stres kronis? Misalnya ngambil cuti gitu. Gini Pak, masalahnya gini, ngambil cuti terus kita pakai buat liburan gitu. Iya. Apa istilahnya itu? Staycation. Ya, staycation atau apalah itu. Healing. I'm sorry. Itu nggak ngaruh. Gini, stres kronis itu kan ada di diri kita. Kita mau cuti 1 minggu terus kita healing misal ke Bali atau ke Lombok.
saat itu kita memang terdistraksi dari hal yang menyebabkan kita stres. Tapi ketika kita balik lagi ke lingkungan itu yang menyebabkan stres, ya kita akan stres lagi. Karena yang diselesaikan itu nggak akarnya gitu loh. Healing cuma distraksi aja. Ya balik lagi ya stres lagi lah. Jadi paling benar ketika tanda-tandanya tadi, misalnya teman-teman udah merasakan stres berlarut-larut, terus merasa nggak berdaya, terus merasa kurang produktif. Langkah paling baik sih menghubungi profesional. Iya betul. Gini, menghubungi profesional itu tuh ini bukan sesuatu yang negatif kan gitu. Misalkan walaupun sekarang mental health itu sudah banyak orang yang aware, masih banyak juga orang yang menganggap hal itu tuh negatif gitu kan. Dan malu kan untuk pergi ke psikolog gitu. Nah, jangan malu gitu. Jadi kalau ngerasa udah chaos banget gitu, udah nggak tahu mau ngapain, nggak ada salahnya kok pergi ke psikolog. Oke. Terus kalau orang zaman dulu itu pernah burnout atau enggak? Iya pernah lah. Cuman coping stresnya berbeda atau gimana mereka menghandlenya? Gini, istilah burnout itu tuh baru populer terakhir-akhir ini. Terlebih setelah WHO memasukkan burnout ini ke kayak katalog kesehatan mereka itu. Aku nggak tahu namanya Pak IDC atau apa. Itu tahun 2019. Jadi makin banyak orang yang aware. Namanya KKW, katalog kesehatan WHO. Lucu banget. Beneran ini serius ya. Oke. Tahu sih kamu. Oke. Nah, sebenarnya dari tahun 1974 udah ada istilahnya, tapi belum umum digunakan, gitu kan. Nah, baru populer itu tahun 2019 karena dimasukkan sama WHO itu tadi di IDC versi 11 atau berapa itu. Zaman dulu udah ada burnout nih, misal tahun 1920 burnout udah ada, tapi zaman dulu orang-orang nggak tahu kalau itu burnout. Jadi istilahnya belum terbentuk. Mereka stres aja udah. Mereka nyebutnya, mungkin kalau kamu sering nonton film-film Eropa tahun segitu dan masa-masa industri, revolusi industri atau apa, mungkin kayak ada istilah yang kelelahan saraf. Gitu loh. Nah, itu tuh mirip. Jadi sebenarnya ada, tapi istilahnya aja yang berbeda gitu. Dan kesadaran kolektifnya waktu itu belum terbentuk. Nah, kalau sekarang kan orang-orang udah makin aware. Berarti jadi waktu itu Dr. James Burnout ini belum ada. Penemu burnout ini belum ada, berarti kan waktu itu kan Dr. James Burnout ini belum ada. Aku lupa lagi nama tokonya siapa. Jadi tadi yang kamu bilang bener, cara mengekspresikannya beda. Oke. Berarti kan tadi selama bekerja itu kita udah pasti nih ya mengalami namanya pressure, bosan, burnout, tadi stres. Iya. Wah, mungkin bagi sebagian orang itu, khususnya yang di industri kreatif, mungkin itu udah pasti kayak gitu. Terus kan kalau kita memilih untuk tetap bertahan di industri itu atau di perusahaan itu, berarti kan kita harus kompromi sama beberapa hal. Iya. Mencari titik tengah gimana nggak burnout tapi tetap bisa menerima tekanan-tekanan yang datang gitu. Iya betul. How? Gimana kamu waktu itu berkompromi dengan stresmu? Ini kita menjadikan contoh yang stres kerja yang menyebabkan burnout atau yang bukan ya? Nggak tahu. Yang mana aja yang kamu kompromi aja sih. Yang bisa kompromi ya? Yang mana yang pada akhirnya kamu bisa berkompromi antara idealismemu dengan kebutuhan perusahaan itu? Gini, di perusahaan yang pertama, yang production house yang pertama itu, seperti yang aku bilang, tekanan kerjanya tinggi, load kerjanya tinggi. Gimana aku cara berkompromi, dan banyak banget request yang aneh-aneh dari atasan. Jadi kebetulan aku kan yang paling aneh apa? Kerjanya itu langsung berhubungan sama beliau ya. Apa yang paling aneh? Yang paling aneh itu kadang gini. Aku itu masuk kerja di situ tahun 2011. Suruh mendaki tembok Cina. Tiba-tiba disuruh nyari. Iya, tolong cariin. Saya lupa nama filenya apa. Dan saya juga lupa yang ngirim siapa. Tapi yang jelas itu tahun 2009. Waktu itu saya lagi ada meeting sama ini. Nah, tolong cariin proposalnya. Masalahnya gini. Itu adalah kerjaan beliau di tahun 2009 dan beliau lupa yang ngirimin emailnya siapa dan beliau lupa nama filenya apa. Terus aku disuruh mencari kan file itu. Dan masalahnya yang nyebelin itu adalah aku bisa nemu. Itu yang nyebelin. Aku gak tahu kenapa.
Itu aneh banget. Dan itu sering terjadi. Bagian berkompromi kamu dengan hal-hal aneh-aneh itu. Enggak sih, kalau yang aneh-aneh gitu, kalau semisal memang aku nggak bisa nemunya, bilang aja nggak bisa ketemu gitu. Dan dia juga ngerti gitu. Tapi kalau semisal ada sesuatu yang apa ya istilahnya, nggak sesuai dengan, oh enggak nih, istilahnya dia kalau nyuruh bikin apa gitu istilahnya, terus aku bilang kayak, oh nggak bisa nih, harusnya kayak gini gitu kan. Sebisa mungkin aku selalu menyuarakan hal itu lewat PM. Biasanya via WhatsApp gitu kan. Ya itu tadi aku bilang, mau dipakai atau enggak itu urusan belakang, paling tidak kita sudah menyuarakan gitu loh. Kalau sama kurang lebih sama sih, kalau aku misal hasil desainnya nggak cocok gitu dengan yang diminta gitu, tapi aku suka, itu caraku ya ngasih seperti alternatif gitulah. Yang orangnya minta kayak A, yang aku ajuin kayak B, aku kasih tahu kelebihannya apa, kekurangannya apa masing-masing. Terus ya udah biar orangnya sendiri yang nentuin akhirnya. Oh, iya. Tapi paling nggak kamu ada fight-nya gitu. Mungkin itu pelajaran berikutnya soal kompromi yang bisa diambil, yaitu berkomunikasi. Iya, komunikasi itu penting sih. Komunikasi itu penting. Termasuk soal burnout tadi itu sebenarnya komunikasi. Misal udah ngerasain tuh, obrolin sama orang. Maksudnya biar aware juga, oh ini orang stres dan butuh pertolongan. Oh iya, biar lingkungannya support ya. Iya. Betul. Dan paling nggak tiba-tiba nggak dianggap gila sih. Karena support system itu penting banget kan, gitu loh. Iya. Maksudnya gini, walaupun kita mau ke psikolog handal manapun atau psikiater manapun, kalau semisal support system kita nggak bagus, ya itu kataku agak Iya, percuma. makanya kan kuncinya adalah pelajaran berikutnya adalah komunikasi. Betul. Dan punya support system yang bagus. Iya, benar. Kalau kita ngomongin berita pertama tadi, Job fair, orang nyari kerja, kita ngobrolin pengalaman selama bekerja yang mungkin akan dialami sama calon-calon pekerja ini. Tapi ada hal lain juga yang pasti akan dialami sama calon pekerja ini, yaitu penolakan. Mereka ditolak kerja, dan itu kan pasti ada stres-stresnya juga dong. Iya, penolakan kerja ya. Udah ngelamar, ratusan lamaran dikirim, ternyata ditolak, nggak ada kabar. Ya, di ghosting, di PHP, udah nunggu lama. Gimana cara deal dengan itu? Maksudnya berdamai. Kalau mau nyambungin ke sebelumnya, gimana kita bisa berkompromi dengan perasaan tertolak itu tadi? Pasti sedih dong. Iyalah, sedih pasti. Sedih, stres. Iya, terpukul Atau merasa dirinya skill tidak berguna, nggak berguna, tidak cukup baik. Kalau orangnya seumuran kita mungkin aku udah terlalu tua, mungkin orangnya berpikiran kayak gitu. Siapa? Iya sih, betul. Bisa aja kan. Apakah aku sudah tidak terlalu update dengan? Iya, soalnya kan di negeri kita yang tercinta ini kan umur 25 atau 30 ke atas kan udah dianggap relik gitu kan. Iya, betul, benar lagi, kita berdua juga masuk museum. Kayak udah dianggap kakek-kakek yang lambat, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Iya, anjir, betul. Mungkin ada banyak yang mengalami penolakan kerja karena alasan-alasan aneh tersebut lah. Atau mungkin misalnya kayak kamu yang ditolaknya karena overqualified. Oh ya, itu adalah salah satu alasan yang nyeleneh. Sebenarnya alasan absurd ya, nggak jelas gitu. Iya, ambigu. Itu gimana sih kita bisa berdamai, berkompromi dengan perasaan itu tadi? Sebenarnya berubah nggak sih bagaimana kita menyikapi penolakan itu? Maksudnya gimana? Ya dari waktu yang dulu kita masih muda, ngelamar kerja terus ditolak, sama kita yang umur sekarang ngelamar kerja ditolak, itu kan pasti beda gitu. Oh iya, beda. Ya dulu ketika masih muda ditolak tuh pasti sedih ya, sangat sedih. Tingkat sedihnya kalau di aku justru lebih banyak waktu udah berpengalaman ketimbang sebelum berpunya pengalaman. Kenapa? Waktu sebelum punya pengalaman aku cenderung kirim lamaran lupakan. I see. Terus? Kirim lamaran lupakan. Terus? Lamaran lupakan. Terus ketika udah punya pengalaman itu kan ngerasa diri kita udah punya skill. Aku kayak betul. I see. Iya. Masa nggak dihargai kayak gitu lah. Iya. Berarti kebalikan ya. Kalau aku dulu waktu pertama kerja itu tadi, waktu baru masih di Bandung,
lamar kerja ditolak gitu kan. Kalau itu kan memang tidak sesuai dengan kualifikasi yang dibutuhkan gitu. Jadi aku ya sedih karena teman-temanku waktu itu memang pekerjaannya mereka itu sesuai dengan bidang kami, Pak. Memang semuanya tuh IT. Programmer semua. Dan aku adalah orang terbuang. Itu sedih karena merasa kayak left out gitu loh. Kayak ya kok teman-teman yang lain kerja jadi programmer bisa gitu. Terus apakah aku terlalu bodoh? Ya memang bodoh. Nah waktu itu aku berkomprominya gimana ya? Aku lupa sih, tapi yang jelas aku senantiasa mencoba untuk kayak nggak itu loh. Jadi sedih, tapi habis itu ya langsung nyari yang baru lagi gitu, kayak mencoba lagi gitu loh. Dan bahkan aku sempat mengisi waktu luangku dengan membantu dosen jadi pengawas ujian. Jadi si dosen ini tuh ngajar di SMA, aku tuh jadi asistennya dia kayak gitu-gitu. Sampai yang kayak gitu. Jadi untuk mengalihkannya tuh agak nyeleneh sih. Nonton SpongeBob, berdamai gitu. Terus kalau sekarang ya gimana ya? Ya penolakan kan udah di luar kuasa kita. Di luar kendali kita kan istilahnya gitu. Ya kalau semisal kita ditolak ya udah berarti ya memang semesta yang menginginkan hal itu, anjay. Memang bukan rezekinya, Memang bukan rezekinya gitu. Dan aku nggak tahu berumur berapa aku tuh punya value yang apa yang Tuhan kasih ke aku saat ini itu yang terbaik. Jadi kalau misalnya aku saat ini aku dalam keadaan yang kekurangan, itu yang terbaik gitu. Kalau misal sekarang aku dalam keadaan yang sangat terpenuhi gitu, itu yang terbaik gitu. Apapun itu yang terbaik. Jadi sekarang aku memaknai kalau misalnya aku ditolak ketika melamar pekerjaan, itu memang terbaik buat aku gitu. Dan hal itu tuh aku usahakan juga aku spread ke teman-temanku gitu. Jadi kalau misalnya ada yang gimana dong gue kemarin apply lamaran kerjaan gitu kan, terus nggak diterima nih, pertama yang aku tanyakan adalah apa yang kamu rasain gitu kan, gitu. Terus dan aku selalu make sure dan mau selalu memvalidasi emosi mereka, terus selalu remind ke mereka bahwa ya udah apapun itu ya ini yang terbaik dari Tuhan gitu loh. Siapa tahu ini adalah kayak bukan alarm ya, kayak cara semesta untuk mengingatkan kita gitu loh, kayak coba deh berhenti dulu, kayak lihat dulu yang kamu apply itu udah sesuai dengan keinginan kamu belum? Udah sesuai dengan kebutuhan kamu belum? Kayak gitu-gitu loh. Kamu punya waktu nih, kan udah ditolak nih, jadi kamu punya waktu untuk memperbaiki CV misal kayak gitu. Karena kadang yang kita inginkan itu bukan yang kita butuhkan. Nah betul. Nah menyambung dengan pernyataan kamu itu kan berarti benar, apa yang Tuhan kasih itu memang terbaik. Karena ya yang tahu kebutuhan kita kan cuma Tuhan gitu loh, istilahnya tuh gitu. Ini memang agak utopis tapi ya memang seperti itu adanya gitu loh. Kalau dari aku pelajarannya yang mungkin bisa diambil itu alih-alih larut dalam kesedihan karena ditolak. Pertama tentu berdamai dengan perasaan itu kayak tadi yang kamu bilang. Berikutnya mungkin bisa upgrade skill. Iya sih, betul. Akhir-akhir ini kan banyak banget tempat kursus online baru munculan dan bootcamp kayak gitu kan ya. Dulu kan kayaknya harganya juga terjangkau ya. Terus di YouTube juga banyak. Iya, banyak yang gratis di YouTube. Itu bisa untuk upgrade skill kita. Iya, betul. Memperbaiki CV, memperbaiki pengalaman, portofolio. Terus kita bisa, kalau zaman sekarang tuh orang kebanyakan ya, yang aku tahu orang itu ngelihat portofolio atau kemampuan kita itu justru dari apa yang kita share di media sosial. Jadi misal kamu ngelamar sebagai konsultan kecantikan misalnya, tapi kamu nge-share di media sosialnya soal perpolitikan mulu, ya perusahaannya subversif ini orang. Perusahaannya kayak mikir-mikir lagi gitu. Tapi kalau kamu nge-share di media sosialmu itu ngebahas soal kecantikan, make up, skincare dan lain-lain. Ketika kamu ngelamar jadi itu, kasarnya tuh media sosialmu itu sekarang kayak portofoliomu gitu loh. Ya. Jadi misal kalau kasusnya di aku, mau nggak mau ngikutin zaman sekarang, aku juga harus bikin konten sosial soal desain grafis. Entah bikin konten tutorial, entah bikin ngomongin soal dunia desain atau industri kreatif, untuk proof
ngebuktiin ke perusahaan nanti yang aku lamar kalau ya aku ini paham sama yang iya. kerjakan kayak gitu. Kayak personal branding ya berarti. Nah, iya, personal branding di media sosial itu bisa jadi seperti tergantung di industri yang kamu lamar sih sebenarnya. Nah, tadi juga sempat kita bahas salah satu alasan absurd yang bikin kita menganggap 25 tahun ke atas itu adalah relik, itu adalah aturan tentang batasan usia Diskriminasi. di lowongan. Iya. Nah, ini tuh sebenarnya bisa dibilang agak absurd karena di luar sana, di luar negeri, bukan di luar angkasa ya, Iya. di luar Di negeri luar galaksi ternyata guys. itu banyak kita temui ada ibu-ibu yang baru switch karir di usia 50 tahun, Iya, itu menyenangkan 40 sih itu. tahun, bahkan ada yang baru keterima kerja jadi customer service di sebuah bank itu pada waktu di usia 50 tahun lebih gitu. Dan itu hal yang bisa dibilang buset mustahil di sini gitu. Iyalah, sangat mustahil. Nah, kabar baiknya Di tengah kegelapan Indonesia ternyata ada kabar baik. Antara berita-berita random absurd dari pemerintahan, ini salah satu kabar ya yang lumayan menghibur lah gitu, Iya. bahwa peraturan tentang pembatasan usia itu dihapus. Jadi tidak ada lagi yang namanya diskriminasi usia. Ya paling enggak perusahaannya enggak bikin lowongan ada maksimum usia berapa tahun gitu ya. 25 tahun dengan pengalaman kerja 20 tahun. Anjay. Udah jadi budak dari kecil. Urusan nanti yang ngelamar usia 40 dan ditolak sama perusahaannya itu kan udah urusan perusahaannya. Iya, betul. Tapi paling enggak ya pemerintahan kita udah berusaha, udah itulah ya. aware lah sama tuntutan warganya gitu. Iya, jadi mau walaupun enggak semua lini pemerintahan, paling enggak ada satu nih yang ternyata yang agak mending nih. agak mendingan gitu. lah gitu. Jadi ya paling enggak mau dilaksanain apa enggak, at least menterinya udah ngasih surat edaran, nih loh gue udah menghapus diskriminasi batasan usia. Jadi kalau misal perusahaannya mau ngejalanin mau enggak itu balik ke mereka. Ya paling enggak pemerintah sudah berusaha terlihat baik, mendukung lah gitu. Tapi kataku itu salah satu langkah yang masuk akal lah untuk menangani lonjakan angka pengangguran di Indonesia akhir-akhir ini. Ya kan gitu, kayak itu tadi kayak yang awal-awal kamu bilang banyak layoff gitu, dan yang di layoff itu kan udah berpengalaman. Nggak jarang yang udah punya pengalaman banyak gitu kan, dan berarti kan usianya udah lanjut juga gitu loh, puluhan tahun. Nah makanya gitu. Jadi dengan adanya penghapusan diskriminasi batasan usia ini tuh ya diharapkan rekan-rekan kerja kita yang sudah berusia di atas 50 tahun atau 40 tahun tuh masih punya kesempatan yang sama gitu loh dengan fresh graduate istilahnya gitu kan. Oke, obrolan kali ini akhirnya ditutup dengan berita yang lumayan mendingan dari pemerintah tercinta kita ini. Ini terkesan kayak kita subversif banget gitu. Enggak sebenarnya ya. Enggak, kan kita kan mensupport. Iya. Mensupport. Membagikan kabar bahagia. Dari Pak Yashirli. Iya. Tapi memang salah satu menteri yang komunikasi publiknya paling bagus beliau loh. Waktu yang ada tagar kabur aja dulu tuh beliau tuh paling enggak yang komennya masuk akal daripada pejabat-pejabat lain yang kataku komunikasi publiknya itu sangat bagus sekali. Iya. Oke, cukup sekian episode kali ini. Pelajaran-pelajaran tadi itu nanti akan dirangkum. Oh iya, nanti aku akan dan dibikin tulisan di artikelnya Medium selepas jam kerja. Jadi cukup sekian episode kali ini. Terima kasih sudah yang mendengarkan. Buat teman-teman yang mungkin sedang atau baru saja mengalami penolakan, ingat bahwa ini bukan penolakan tuh nggak melulu soal hal buruk. Bisa jadi ini tuh kayak pengingat dari semesta kalau memang itu bukan yang terbaik buat kamu. Jadi ini adalah waktu yang tepat untuk kamu melakukan refleksi, melakukan penilaian ulang atas diri kita lagi gitu, kayak upgrade skill kayak yang tadi David bilang gitu. Jadi kayak jangan ngerasa down, jangan ngerasa nggak berdaya, jangan ngerasa
kurang baik gitu, pokoknya tetap melakukan perbaikan seperti kata Albert Camus. Apa? Tetaplah melakukan perbaikan walaupun nantinya ditolak. Enggak, no. Oke, bye. Bye.